Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mulia Pidusa ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari hasil ciutan Paul Sang di YouTube berdampak positif kepada Nahdlatul Ulama dan Komnas HAM. Paul Sang telah membuat ciutan di internet, tepatnya di YouTube, yang menghina agama Islam sebagai Nabi ke-26. Cubitan Paul Sang tersebut menimbulkan rasa sakit hati yang sangat sakit hati bagi umat Muslim seluruh Indonesia, karena umat Muslim sering menghina agama Kristen, seperti Ustadz Yahya Waloni menghina agama Kristen disebut Alkitab itu palsu. Dia hanya menyebut Alkitab itu palsu, tetapi tidak bisa menunjukkan Alkitab yang asli. Jadi dia enak saja dia menyatakan Alkitab Kristen itu palsu, tetapi dia tidak bisa menunjukkan mana Alkitab yang palsu itu dan mana Alkitab yang asli. Ustadz Abdul Somad menghina agama Kristen. Salib itu katanya jin kafir. Padahal salib itu bagi umat Kristen adalah sangat mulia. Maknanya adalah Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia yang percaya baginya, yang nantinya akan hidup selamanya di surga. Itulah pengertian daripada salib itu, sehingga untuk umat Kristen itu sangat besar sekali artinya. Tetapi Ustaz Abdul Somad enak saja dia menghina salib itu. Itulah sehingga banyak juga umat Kristen yang martir, tapi ditahan saja dalam dirinya. Dia tidak mau, karena umat Kristen membawa dari ajaran Alkitab itu, doakanlah orang yang menyakiti hatimu. Walaupun orang lain menyakiti hati kita, kita harus mendoakannya agar perbuatannya itu sadar, agar perbuatannya kembali yang baik. Itulah ajaran agama Kristen tersebut. Demikian juga Ustadz Kaimana menghina agama Kristen bahwa hari Natal untuk memperingati hari kelahiran setan katanya. Padahal itu agama Kristen yang dipujinya, disembahnya itulah Tuhan Yesus. Tetapi dia bilang setan, kelahiran setan. Karena hari Natal tersebut hari memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, tapi dibilangnya kelahiran setan. Ini sangat penghinaan besar kepada agama Kristen. Ketiga, Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz Kaimana tersebut sudah ada yang melaporkan atau mengadukan ke polisi, tetapi polisi tidak bertindak, seperti dibiarkan saja, sehingga mereka bebas menghina agama Kristen seperti tidak ada akibatnya, resikonya. Seperti menghina agama Kristen itu dibenarkan, tidak salah, padahal umat Kristen yang dihina itu sangat sakit hati atas penghinaan tersebut. Akibat ciutan Paul Sang tersebut, beberapa tokoh agama dan Komisi HAM menghimbau sebagai berikut. 1. Pengurus besar Nahdlatul Ulama menghimbau agar polisi menangkap umat Muslim yang menghina agama Kristen, dalam hal ini Ustaz Yahya Waloni, Ustaz Abdul Somad. Demikian juga Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menghimbau Wali Kota Bogor agar membuka gereja GKI Yasmin Bogor, karena sudah diputus hakim yang memenangkan gereja GKI dan gereja GKI Yasmin, dan sudah 10 tahun gereja GKI Yasmin ditutup Wali Kota Bogor. Inilah saya lihat tidak. Jadi harapkanlah di sini pemerintah turun tangan. Harapan saya agar Presiden Joko Widodo dan Kapolri dan Menteri Agama turun tangan agar gereja GKI Yasmin dibuka Wali Kota Bogor.
untuk dapat digunakan beribadah agama Kristen. Sesuai harapan saya supaya gereja GKI Yasmin itu dibuka. Jadi inilah saya lihat, gara-gara ciutan daripada Paulus Sang ini membawa dampak positif ini kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama dan juga kepada Komnas HAM yang menyatakan bahwa pengurus besar Nahdlatul Ulama menghimbau meminta kepada polisi agar menangkap orang-orang muslim yang suka menghina agama Kristen, yaitu antara lain Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Yahya Waloni, dan juga di sini juga Ustadz Kaimana ikut juga, dia sering menghina agama Kristen. Dan juga di sini juga Komnas HAM juga sampai turun tangan menyatakan agar Wali Kota Bogor membuka gereja Yasmin GKI Yasmin tersebut agar umat muslim bisa melakukan ibadah Kristen sesuai dengan hak asasi manusia. Sekian dan terima kasih.